Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Minggu yang lalu Bapak telah memberikan modul kepada kalian untuk dipelajari, dan bukti bahwa kalian telah mempelajari modul tersebut, Bapak minta kalian untuk meresume atau merangkum materi pada modul tersebut. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan materi yang telah kalian resume atau kalian rangkum. Baik anak-anak sekalian, sebelum Bapak lanjutkan membahas materi, Pak akan jelaskan terlebih dahulu tentang peta konsep daripada materi pada hari ini. Yang kita bahas ini adalah tentang fungsi anak-anak sekalian, ya. Fungsi ini memiliki materi prasyarat, yaitu himpunan. Nah, himpunan ini sudah kalian pelajari pada saat di SMP dulu, ya. Nah, untuk selanjutnya fungsi ini nanti anak-anak dibagi menjadi dua, ada fungsi eksponen dan ada fungsi logaritma. Fungsi eksponen lagi ada bilangan eksponen, terdiri dari bilangan eksponen, juga terdiri dari sifat-sifat eksponen. Nah, bilangan eksponen itu memiliki 3 unsur. Apa saja? Yang pertama basis atau bilangan pokok, yang kedua pangkat atau eksponen, dan yang ketiga adalah hasil operasi. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Di sini ada sifat-sifat bilangan berpangkat, ada 11 rumus, ya. Ada 11 rumus. Pak bacakan. Jika A dan B bilangan real. Nah, kalau lihat di sini A dan B di sini adalah sebagai bilangan pokok, ya. Jadi A, B ini ada bilangan real, bilangan nyata. Sedangkan P dan Q adalah bilangan rasional. Nah, P dan Q di sini sebagai pangkat, ya. Nah, kemudian di sini ada operasinya. Operasinya apa? Yang pertama perkalian, pembagian, dan seterusnya, ya. Pak akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu A pangkat P kali Q A pangkat Q, ya. Baik, di sini yang pertama, ya. Yang pertama, oke, bentar, ya. Contohnya, contohnya 3 pangkat 2 kali, ya, kali 3 pangkat 5, gitu ya. Nah, si 3 ini adalah bilangan pokok. Dia sama, ya, sama-sama 3. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, kemudian operasinya operasi perkalian, maka cukup kita tambahkan pangkatnya, yaitu 2 ditambah 5, maka jadi 3 pangkat 7, gitu ya. Nah, bagaimana kalau dia pembagian? Lihat di sini. Kalau dia pembagian, maka pangkatnya cukup dikurangkan saja, ya. Contoh, 5 pangkat 6 bagi 5 pangkat 2. Ini bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal kita kurangkan saja. 5 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 5 pangkat 4. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau bilangan pokoknya berbeda? Kalau bilangan pokoknya berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu bilangan pokok, ya. Nah, sebagai contoh di sini seperti yang contoh ini, ya. 2 pangkat 3 kali 32. 2 pangkat 3 kali 32. Lihat, perintahnya apa? Tulislah bentuk-bentuk di bawah ini dalam bentuk pangkat bilangan bulat positif. Jadi kita diminta mengubahnya ke dalam bilangan bulat positif. 32 itu berbeda dengan 2, itu ya. Namun 32 ini bisa kita ubah. Kita ubah menjadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Kenapa kita ubah? Karena supaya basisnya sama. Ketika basis atau bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya. Kita dapat berapa? 2 pangkat 3 ditambah 5, yaitu 2 pangkat 8, gitu ya. Nah, kemudian yang B. Nah, untuk yang B, ya, yang B 7 pangkat 6, ya, 7 pangkat 6. 7 pangkat 6 bagi 49. Nah, itu. Lagi-lagi ini sama seperti yang nomor A,
Jadi kita harus menyamakan dulu basisnya atau bilangan pokoknya. Maka bagaimana sih menyamakannya? Kita lihat aja ke depan. Yang depan ini kan 7 pangkat 6. Tujuannya kan kita harus samakan. Jadi kita cari aja 49 itu sama saja dengan 7 pangkat berapa gitu ya. Nah, 49 itu sama saja dengan 7 pangkat 2 gitu ya. Nah, kalau bilangan pokoknya sudah sama, tinggal kita kurangkan. Maka 7 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 7 pangkat 4 gitu ya. Tuh. Kemudian kita lihat lagi ke yang sifat yang ketiga ini, sifat yang ketiga. A pangkat P pangkat Q. Jadi dia bilangan berpangkat dipangkatkan lagi gitu ya. Nah, bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Kalau ada bilangan pangkat dipangkatkan, maka tinggal kita kalikan saja pangkatnya. Sebagai contoh, Pak lihat langsung ke sini aja, contohnya 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 pangkat 4 gitu ya. Jadi ada pangkat dipangkatkan lagi gitu. Maka 2 pangkat 3 kali 4, maka jadi berapa? 2 pangkat 12 gitu ya. Tuh. Kemudian kita cek lagi yang kelima. Nah, sifat yang kelima ini sama seperti sifat keempat, hanya operasinya bisa saja yang berbeda. Kalau di sifat keempat itu perkalian ya. Oh, kita belum bahas yang keempat ya. Kita bahas yang keempat dulu. Nah, sifat yang keempat dan kelima ini mirip, hanya beda di operasinya saja. Nah, sifat yang keempat itu ada dua ada dua basis, kemudian dipangkatkan. Nah, jadinya seperti inilah ya. Jadi A pangkat P kali B pangkat P. Kalau ada 3 juga tetap sama, A pangkat P, B pangkat P, C pangkat P gitu ya. Nah, untuk yang nomor 5 langkahnya tetap sama seperti langkah yang keempat tadi. A dibagi B pangkat P itu sama saja dengan A pangkat P dibagi B pangkat P. Itu ya. Kita coba bahas soal yang D. Nah, yang D. Yang D itu kan A pangkat 2 kali B pangkat 3 pangkat 5. Nah, ini. Kalau ada tanda kurung seperti ini, nak, berarti 5 ini akan dipangkatkan untuk semua bilangan pokok yang ada di dalam tanda kurung. Itu ya, berarti A pangkat 2 dan B pangkat 3 akan dipangkatkan dengan 5. Nah, kasus seperti ini, cara penyelesaiannya adalah dengan cara A pangkat 2, 2 ini kita kalikan dengan pangkat terluar, pangkat 5, kali B pangkat 3 kali 5. Maka dapatlah berapa? A pangkat 10 kali B pangkat 15. Itu ya. Nah, itu. Kemudian yang ke-6. Nah, yang ke-6 ini dia pangkatnya negatif. Kemudian diubah menjadi pangkat bulat positif. Jadi 1 per A pangkat P. Itu ya. Dari mana dapat 1? Oke, ada yang tahu? Nah, 1 ini diperoleh dari sini ya. Di sini tuh ada 1. Kenapa tidak dituliskan? Karena bilangan berapapun jika dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Contoh yang lain, Pak akan memberikan contoh misalnya gini. 2 A pangkat min 3 gitu ya. Nah, 2A pangkat min 3 ini kalau mau kita ubah ke dalam bentuk pangkat bulat positif, kita lihat dulu yang mana yang negatif. Yang negatif itu kan yang A pangkat min 3 ini ya. Maka yang ini yang harus kita ubah. 2-nya pangkatnya bagaimana? Dia pangkatnya positif, jadi nggak perlu diubah gitu ya. Jadi 2 per A pangkat 3 gitu ya. Nah, bagaimana yang ketujuh? Yang ketujuh juga sebenarnya kebalikannya. 7 itu kebalikan daripada 6. Dia pangkatnya pangkat positif, mau diubah jadi pangkat negatif ya. Tinggal seperti ini saja. Nah, yang ke-8, A pangkat P per Q sama dengan akar pangkat Q dari A pangkat P. Ini lebih kepada kebalikan ya, kebalikan. Jadi kebalikan daripada daripada pangkat itu adalah akar. Gitu ya. Kemudian yang ke-9, akar pangkat P dari A kali B sama dengan akar pangkat P dari A kali akar pangkat P dari B. Yang ke-10, akar pangkat P dari A per B sama dengan akar pangkat P
dari A dibagi akar pangkat P dari B. Selanjutnya, yang ke-11, A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini bilangan berapapun, jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Gitu ya. Nah, tadi ada yang terlewatkan sedikit, nak. Mungkin yang bertanya-tanya, ini kok kenapa A tidak boleh 0 gitu ya. Baik, lihat di sini. A di sini adalah sebagai penyebut. Penyebut itu tidak boleh 0. Kenapa? Karena bilangan berapapun jika dibagi dengan 0 maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Gitu ya. Jadi penyebutnya tidak boleh 0. Baik, kita lanjutkan membahas contoh soal. Tadi yang D sudah dibahas. Kita akan membahas yang E. Ya. Yang E ini 3 pangkat min 4 dibagi 3 pangkat 2. 3 pangkat min 4 bagi 3 pangkat 2. Oke. Pembagian pada eksponen itu apa? Ini. Ya. Pangkatnya dikurang. Berarti 3 pangkat min 4 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat min 6. Gitu ya. Kok bisa sih Pak min 4 dikurang 2 min 6 gitu. Ini banyak anak-anak yang bingung gitu ya. Padahal materi ini sudah diajarkan dulu di SD, di SMP sudah diajarkan penjumlahan atau pengurangan bilangan negatif. Gini saja, Pak kasih triknya. Kalau Bapak mengerjakan ini ya, lihat saja tandanya. Kalau tandanya sama, maka jumlahkan saja. Ya. Jika tandanya sama, jumlahkan saja. Jadi 4 tambah 2, 6. Karena dua-duanya negatif, maka hasilnya negatif, gitu ya. Tapi kalau misalkan min 7 ditambah 3, lihat tandanya berbeda, ya. Bagaimana kalau tandanya berbeda? Kurangkan, gitu ya. 7 dikurang 3, 4. Kemudian lihat tandanya, lebih banyakkah yang negatif atau yang positifnya? Ya, banyaklah yang negatifnya kan, ada 7, yang positifnya ada 3, berarti negatif 4, gitu ya. Mudah ya, Pak rasa bisa. Nah, kemudian yang ini ini belum selesai. Kenapa? Karena yang diminta itu pangkat bulat positif, sedangkan ini pangkatnya masih negatif. Kita ubah menggunakan sifat yang ke-6 ya. Jadi berapa? Jadi 1/3 pangkat 6. Itu ya. Bisa ya? Oke. Kemudian yang F ya, yang F ini P pangkat min 4 dibagi Q ya, Q pangkat min 2 pangkat min 3 gitu ya. Ini seperti sifat yang mana? Ini seperti sifat yang nomor 5 ya, sifat yang kelima gitu. Baik, kalau mau diubah bentuknya boleh jadi seperti ini, P pangkat min 4 per Q pangkat min 2 ya, sama saja nak ya. Nah, pangkat min 3. Kita lihat sifat yang kelima. Jadi bagaimana? Tinggal kita kalikan saja. Ya, pangkatnya kita kalikan. Jadi P pangkat min 4 kali min 3. Ya. Kemudian Q pangkat min 2 kali pangkat kali min 3. Gitu ya. Maka hasilnya adalah P pangkat min 4 kali min 3 itu sama dengan 12. Kemudian Q pangkat min 2 kali min 3 itu 6. Maka jawabannya adalah P pangkat 12 per Q pangkat 6. Gitu ya. Pak, kalau nggak diubah bagaimana ya? Nggak jadi masalah, nak. Boleh, nggak diubah dalam bentuk pecahan seperti ini nggak jadi juga, nggak masalah. Gitu ya. Kemudian kita coba yang G. Yang G itu adalah 64 pangkat 5 per 6. Oke, 64 pangkat 5 per 6. Bagaimana itu? Nah gini, 64 ini mau kita sederhanakan ya. 64 itu berapa pangkat berapa gitu ya. 64 itu kalau kita cek sepertinya 2 pangkat. Coba kalau kita buat 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 16 kali 2 32 32 kali 2 64. Berarti 64 itu sama saja dengan 2 pangkat 6. Gitu ya. Nah, 264 itu sama dengan 2 dipangkat 6. Kemudian pangkat 5 per 6. Nah, kalau udah seperti ini bagaimana?
kita sederhanakan, yaitu dengan cara 2 kali 5 dibagi 6, atau kita coret saja ini. Coret di sini artinya dibagi, nah ya, 6 dibagi 6 itu 1, 5 dibagi 1 di 5 gitu ya, atau 6 kali 5 30, 30 dibagi 6 di 5 gitu ya. Nah itu untuk yang G. Nah selanjutnya untuk yang H ya, yang H itu akar pangkat 4 dari 16 per 81 ya. Ini bagaimana kalau yang seperti ini? Biasanya anak kita diminta untuk menyederhanakan ya, kita minta untuk menyederhanakan 16 lihat di sini. Di sini ada pangkat apa namanya, akar pangkat 4 ya. Ini ada akar pangkat 4. Berarti coba kita ubah 16 nih jadi bilangan pangkat 4 itu. Bilangan berapa pangkat 4 ya. 16 itu kan sama saja dengan 2 pangkat 4 ya. Nah, gitu kan? 2, 4, 8, 16 gitu ya. Sedangkan 81 itu 3 pangkat 4 gitu kan. Nah selanjutnya kita bisa sederhanakan nih. Ini kan kalau diubah ya dalam bentuk akar, diubah menjadi pangkat, itu seperti halnya sifat ke-8 gitu ya. Jadi 2 pangkat 4 yang dalam tanda akar per pangkat ini. Nah gitu ya. Kemudian 3 sama juga pangkat 4 per 4, dimana 4 per 4 itu sama dengan 1. 3 pangkat 4 per 4 juga sama, jadi ya pangkatnya pangkat 1. Jadi jawabannya adalah 2 per 3 itu ya nak ya. Nah ini materi yang kalian telah catat tuh. Jadi sudah Bapak jelaskan. Kita lihat di sini jawabannya sama ya, 2 per 3. Oke anak-anak sekalian, kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, yang kurang paham, silakan komen, atau bisa kita diskusikan lagi di grup WA ya untuk materi ini, sebelum nanti akan Bapak berikan latihan sebagai tugas kedua. Mungkin demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang tepat atau kurang pas dalam penyampaiannya. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.